Halo semuanya, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Mekanika Batuan dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elin Angelina dengan NIM 07300230016. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya mekanika batuan terhadap aspek kestabilan dan kondisi geologi di Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang kondisi geologi di Indonesia terhadap komposisi batuan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki keberagaman jenis batuan yang terbentuk dari akibat aktivitas geologi yang kompleks. Nah, yang pertama itu adalah batuan di Indonesia belum terkompaksi sempurna karena batuan di Indonesia terbentuk pada masa kuarter, yaitu umumnya pada masa 200 hingga sekarang tahunan di tahun geologi. Yang kedua itu jenis batuan. Nah, jenis batuan di Indonesia umumnya adanya batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Nah, batuan sedimen ini banyak ditemukan terbentuk di endapan sungai, lautan, danau. Nah, contoh batuan-batuan sedimen ini ada batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Nah, kedua itu batuan beku. Batuan beku ini dihasilkan dari aktivitas vulkanik seperti batuan andesit, basalt, dan rhyolite. Nah, terakhir ada batuan metamorf. Batuan ini terbentuk akibat tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Nah, umumnya contoh batuannya ini seperti marmer dan sekis. Yang terakhir itu ada aktivitas tektonik dan vulkanisme dan sedimentasi. Nah, aktivitas ini mengakibatkan kondisi dari komposisi batuan di Indonesia kurang stabil karena adanya beberapa pergerakan-pergerakan tektonik dan vulkanisme. Nah, yang kedua itu ada kondisi Indonesia sebagai wilayah tropis atau khatulistiwa. Nah, umumnya kita tahu Indonesia merupakan negara yang tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang relatif rendah. Nah, dari kondisi tersebut mengakibatkan pelapukan yang intensif terhadap batuan karena curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan dan kimia fisika terhadap batuan. Kemudian ada erosi yang tinggi. Erosi ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan topografi yang curam. Dan juga erosi ini membentuk dan mengakibatkan tanah kurang stabil. Terakhir itu ada vegetasi yang lembab. Nah, vegetasi ini merupakan proses sedimentasi yang mengakibatkan kurangnya kestabilan terhadap batuan dan tanah yang mengalami proses geologis. Nah, Indonesia merupakan sabuk gunung api. Nah, kita tahu kan Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik dengan kurang lebih 130 gunung aktif yang ada di Indonesia akibat dari Ring of Fire ini. Nah, dari Ring of Fire tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan beberapa bahaya seperti akibat frekuensi tinggi dari letusan itu. Frekuensi ini mengakibatkan material seperti piroklastik, abu vulkanik, lava, lahar yang mempengaruhi kestabilan tanah. Nah, yang kedua itu pembentukan batuan vulkanik. Nah, akibat pembentukan batuan vulkanik ini, material hasil dari letusan mengalami pendinginan dan membentuk batuan beku seperti andesit dan basalt. Nah, yang terakhir itu adalah tanah vulkanik terhadap subur tetapi tidak stabil. Nah, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur namun tidak stabil karena akibat letusan gunung vulkanik tersebut mengakibatkan banyaknya cenderung tanah-tanah di Indonesia terkonsolidasi dengan baik sehingga rentang terhadap erosi dan longsor. Nah, Indonesia dan jalur gempanya. Kita tahu Indonesia tadi merupakan negara tropis atau berada di garis khatulistiwa. Nah, di sini kita dapat melihat di mana aja jalur gempa yang ada di Indonesia dan lebih parah itu ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan tidak terlalu kena karena jauh dari jalur gempa tersebut. Nah, Indonesia, apa sih yang mengakibatkan Indonesia menjadi
jalur gempa yang pertama itu Indonesia berada di pertemuan antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, di mana yang lempeng-lempeng tersebut menekan Indonesia yang mengakibatkan seringnya terjadi gempa bumi dari aktivitas subduksi, yaitu pergerakan lempeng di bawah muka bumi yang mengakibatkan gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Nah, akibat tersebut banyaknya sesar aktif di beberapa sesar di Indonesia, seperti ada sesar Sumatera, sesar Pulau Karo, dan sesar Lembang. Ya, akibat dari sesar-sesar ini menyebabkan suatu pergeseran tanah dan frekuensi terhadap tanah tersebut. Nah, akibatnya banyak terjadi dampak geoteknik di Indonesia seperti gempa dan yang menyebabkan retakan-retakan pada tanah, perubahan struktur dari batuan mengakibatkan batuan tersebut tres dan memiliki suatu sesar, dan juga frekuensi yang mengancam infrastruktur. Umumnya, kita tidak boleh membangun infrastruktur besar di daerah-daerah jalur gempa ini karena rentang terhadap gempa yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur tersebut. Nah, Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana. Ya, umum kita ketahui Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana karena tadi sudah kita bahas Indonesia berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyaknya terjadi longsor, yaitu Indonesia berada di jalur cincin api atau Ring of Fire yang mengakibatkan banyaknya gunung aktif. Nah, ketika gunung aktif tersebut meledak akan mengakibatkan suatu gempa juga dan juga mengakibatkan suatu pergeseran terhadap tanah di permukaan bumi. Nah, yang terakhir itu Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Kita ketahui pertemuan tiga lempeng ini mengakibatkan banyaknya pergerakan-pergerakan dari tanah di bawah permukaan bumi. Nah, selain gempa dan juga letusan gunung api yang sering akibat pergerakan lempeng dan juga jalur cincin api, Indonesia juga sering terjadi tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi, mengakibatkan topografi curam dan batuan yang belum terkompaksi sempurna. Yang kedua itu Indonesia sering terjadi tsunami seperti tsunami yang terjadi di Aceh. Ya, tsunami ini seringkali dipicu oleh gempa bawah laut akibat subduksi oleh pertemuan tiga lempeng tektonik. Nah, banjir. Banjir ini sering terjadi akibat tanah di Indonesia itu terdrains akibat curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan tanah Indonesia memiliki sedimentasi yang tinggi. Nah, apa sih hubungan mekanika batuan dan kestabilan? Umumnya kita ketahui batuan adalah ilmu yang mempelajari gaya eksternal pada batuan. Nah, umumnya Indonesia merupakan sangat penting untuk menerapkan mekanika batuan tersebut, yaitu untuk menganalisis stabilitas lereng yang ya kita tahu Indonesia adalah negara yang rentan longsor. Oleh sebab itu, kita akan menganalisis stabilitas terhadap lereng-lereng itu untuk lebih stabil terhadap pembangunan infrastruktur. Yang kedua itu perencanaan terowongan dan tambang. Nah, mekanika batuan sangat penting terhadap perencanaan tambang seperti untuk membuat lereng terhadap galian penambangan, membangun infrastruktur di pertambangan, dan juga mekanika batuan ini sangat penting terhadap penambangan bawah tanah ketika kita ingin melakukan pemboran terhadap batuan-batuan di tambang bawah tanah. Nah, seperti kita bahas tadi, pembangunan infrastruktur, mekanika batuan ini kita sangat penting untuk membangun suatu infrastruktur yang tahan gempa, karena dengan mekanika batuan kita dapat menganalisis jenis dari batuan dan tanah untuk menentukan fondasi yang sesuai terhadap infrastruktur yang akan kita gunakan untuk mengurangi terjadinya hancurnya infrastruktur terhadap gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia. Nah, mitigasi. Yang terakhir itu mitigasi lift frekuensi. Mekanika batuan umumnya digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap peak frekuensi untuk menerapkan teknik stabilitas tanah. Nah,
Di sini kita akan membahas tentang apa sih hubungan mekanika batuan terhadap geologi fisik, geologi struktur, organisa bahan galian, mekanika teknik, dan fisika. Nah, terhadap geologi fisik, mekanika batuan ini berhubungan untuk membahas tentang geomorfologi pembentukan bumi. Nah, ketika kita tahu geomorfologi pembentukan Indonesia, seperti kita tahu tadi batuannya yang sangat-sangat rapuh akibat terjadi pada masa kuarter, maka kita dapat menghitung mekanika batuan terhadap geologi fisiknya. Untuk geologi strukturnya, menganalisis sesar dan lipatan yang untuk mempengaruhi kestabilan dari batuan. Nah, geologi struktur ini berhubungan terhadap penambangan, di mana kita akan membangun suatu infrastruktur dengan mengetahui bagaimana sesar dan lipatan di suatu penambangan tersebut untuk menjaga kestabilitasan terhadap batuan dan juga umumnya digunakan di jalan tambang. Ganesa dan bahan galian. Nah, apa sih hubungan mekanika batuan terhadap ganesa, sedangkan ganesa hanya membahas tentang mineral-mineral. Nah, untuk mekanika batuan terhadap ganesa itu berhubungan di penambangannya. Ketika kita menambang batu bara, kita membutuhkan mekanika batuan untuk menghitung bagaimana sih lereng yang akan kita gunakan pada tambang batu bara tersebut. Nah, untuk emas umumnya kita gunakan mekanika batuan ini untuk menghitung berapa sih harusnya frekuensi runtuhan yang harus kita hitung terhadap tambang emas jika dia menggunakan tambang emas bawah tanah atau terowongan. Nah, untuk mekanika teknik dan fisika, hubungannya mekanika batuan ini yaitu membahas tentang perhitungan dari tegangan, regangan, dan juga deformasi batuan. Nah, dari kesimpulan materi saya ini, yaitu Indonesia memang memiliki kondisi geologi yang kompleks, seperti yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, tektonik, dan juga pergerakan lempeng seperti iklim tropis. Nah, studi tentang mekanika batuan ini sangat penting untuk memahami kestabilan dan dari tanah dan batuan dalam pembangunan infrastruktur, dan juga perencanaan pembangunan yang lebih aman terhadap tahan bencana. Nah, ini beberapa daftar pustaka dari referensi materi-materi dari presentasi ini dapat kita lihat. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.